Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita menikmati indahnya ketaatan, lezatnya ibadah, manisnya iman yang membuat kita meninggalkan tempat-tempat tidur kita, meninggalkan rumah yang nyaman bagi kita ke tempat yang lebih nyaman dan paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, untuk melakukan suatu ibadah yang merupakan dalam tanda petik hiburan yang paling mengasyikkan bagi orang beriman. Sampai-sampai Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan yang menjadi penyejuk pandangan mata saya, yang membahagiakan saya itu dalam salat. Dan salat subuh pula, di mana yang hadir di dalamnya adalah tanda iman, yang mendatanginya adalah cahaya yang terang benderang bagi kita di hari tak berguna lagi harta dan anak di akhirat, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang hari ini, subuh ini, salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka diriwayatkan dari Nabi dan sahabat salaf, mereka bila luput salat sunat subuhnya mereka qada. Bila luput salat sunat subuh mereka qada. Padahal kan subuh tak mesti salat sunat tak mesti diqada. Tapi karena saking pentingnya 2 rakaat salat subuh sunatnya itu, bila luput maka boleh diqada. Ulama menyebutkan boleh diqada selepas salat subuh langsung,
atau setelah terbit matahari. Ada dua pendapat dalam hal ini. Oleh itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar ini. Mampu kita melangkahkan kaki ke sini, ini adalah tanda kemenangan diri. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam salatnya khusyuk. Ma'asyarul kiram min rahmati Allah. Oleh itu marilah kita mensyukuri nikmat ini. Semoga senantiasa menemani kita sampai hari-hari kita nanti. Di saat kita dijemput, mudah-mudahan dalam keadaan taat dan husnul khatimah. Amin. Ma'asyarul kiram, Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa terbaik bagi kita dan yang kita doakan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jasanya tak terkira, kebaikannya tak terhingga, cintanya kepada kita sampai ke akhirat, bukan sebatas dunia. Karena berkawan dengan Nabi, berkawan dengan orang yang paling bertakwa, dan persahabatan yang menyelamatkan adalah persahabatan di atas takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling dekat, paling bersahabat di masa di dunia, di akhirat nanti saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah luruskan jalan kita, mantapkan iman kita untuk istiqamah mencintai, mengikuti, meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Maka baiklah kita memberikan doa terbaik, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak, Allah dan para malaikat saja mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai kita melakukan ibadah yang dulu kita nanti-nantikan, ibadah puasa Ramadan, dan sudah kita sampaikan dalam khutbah kemarin bahwasanya orang-orang beriman itu sangat bersedih melepas musim-musim kebaikan. Orang-orang yang beriman itu sangat khawatir amal-amalnya diterima atau tidak. Oleh sebab itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak asar dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah taala, adraktuhum atau adraktu as-sahabah, saya bertemu adraktuhum wa kulluhum yakhafuna an la yutaqabbala minhumul amal. Saya banyak bertemu dengan mereka di mana semuanya takut amalannya tidak diterima. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ana la ahmilu hammad du'a, walakin ahmilu hammal ijabah." Kalau saya berdoa itu sangat mudah, tetapi yang paling sulit bagi saya adalah rasa khawatir tidak diijabah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini
mengingatkan kita kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, manil maqbulu minna panuhannih wa manil mardudu minna panuazzih. Siapa di antara kita yang amalnya diterima sehingga kita ucapkan tahniah, selamat. Ya, kita tidak tahu selamat ya kalau orang diterima amalnya, ini prestasi luar biasa. Cuman kita kan nggak tahu sekarang diterima atau tidak. Ada ibu-ibu buka catatan amal, tak ada kan? Tak ada kita. Tak ada kita melihat catatannya, entah zona merah, entah zona oranye, kuning atau sama sekali kosong catatannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kita tidak tahu, sehingga tak mungkin kita berikan tahniah hari ini. Tidak bisa. Cuman secara zahir kita telah melakukan puasa sebulan dan salat tarawih sebulan, banyak bersedekah di bulan ini, banyak berbuat baik di bulan ini, dan membersihkan hati di bulan ini dari segala penyakitnya. Kita sudah lakukan, maka kita ucapkanlah selamat hari raya. Diizinkan kepada kita untuk merayakannya. Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu, kata Nabi SAW, mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yaitu bergembira di saat dia berbuka. Berbuka di sini di saat selesai, baik berbuka setiap hari ataupun dibuka di akhir bulan atau di awal bulan Syawal, Idul Fitri, sehingga dinamakanlah dengan Idul Fitri, yaitu hari raya berbuka. Hari raya berbuka kita artinya selesai puasa kita. Dan hari raya ini adalah hari raya yang terbaik dari seluruh hari raya yang pernah ada di atas dunia ini. Di saat Nabi SAW datang ke Madinah, menemukan orang-orang di Yathrib. Nama Madinah dulu namanya Yathrib, di masa jahiliyah dulu namanya Yathrib. Lalu datang Nabi SAW dan memberinya nama dengan Al-Madinah atau Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti kota yang bertamadun. Tamadun itu dari Madinah, yaitu makanya Pekanbaru kota Madani, ya, kota yang bertamadun. Mudah-mudahan diilhami oleh kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan oleh Nabi Muhammad. Nah, waktu itu orang-orang Yathrib merayakan hari raya mereka yang merupakan tradisi turun-temurun. Tradisi turun-temurun. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad abdalakumullahu idaini khairan minhuma." Allah telah mengganti untuk kalian tradisi turun-temurun ini, hari raya yang merupakan tradisi yang diwarisi ini, dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu tidak ada lagi hari raya dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Nabi sudah menganulir sesuatu yang merupakan tradisi turun-temurun yang dirayakan, sebab hari raya itu akan ada kaitannya dengan keyakinan, dengan kebiasaan, dengan ibadah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak boleh membuat hari raya dalam Islam yang baru kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kita diizinkan untuk merayakan
hari raya Idul Fitri ini. Dan hari raya Idul Fitri tata caranya harus mengikuti yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sempurna dan sangat baik. Jadi semuanya berisi ibadah, mulai sejak terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan kita bertakbir walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan hitungan bulan, walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir. Maka disunahkan untuk bertakbir di malam hari raya sampai khatib naik mimbar. Ini ada sebagian kemarin masih 2 hari 3 hari masih takbiran di masjid-masjid saya dengar. Mungkin karena hari rayanya belakangan, atau memang karena lupa barangkali ya, atau tidak berilmu atau lupa. Masih ada ya yang takbiran, saya dengar di masjid-masjid selesai salat fardu takbiran mereka. Mungkin wallahu alam ada sebagian, karena ada yang puasanya kemarin Kamis baru mulai, kita puasa Selasa dulu mulai ya. Ada yang puasa Kamis dulu. Alasannya syekhnya langsung pergi ke bulan nengok. Kalau kita di bawah aja. Makanya mereka rupanya sampai di atas bulan udah besar. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bertakbir kita, kemudian wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, syukur adalah memperlihatkan bekas nikmat Allah pada kita. Maka kita siapkan apa yang bisa kita siapkan, berpakaian yang baru atau bersih, tampil dengan tampilan yang bersih, yang indah, kemudian saling mengucapkan selamat di antara kita yang diizinkan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kita. Bahkan tidak boleh ada satupun anggota umat Islam yang lapar pada hari itu, tidak boleh ada pengemis hari itu. Maka disyariatkan zakatul fitri, dikeluarkan. Bukan khusus orang-orang yang kaya, tidak, semuanya mengeluarkan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, hamba maupun merdeka, diberikan kepada orang-orang Islam. Aghnuhum anis su'ali fi dzalikal yawm. Jangan biarkan mereka meminta-minta pada hari itu. Dan meminta itu kan boleh dihalalkan, satu karena tidak ada makanan, dua karena ditimpa musibah yang menghabiskan kita, yang tiga adalah untuk islah, membayar hutang di antara orang-orang yang berselisih. Ma'asyiral kiram, selebihnya tidak boleh kita untuk minta-minta. Oh, saya minta-minta untuk membuat rumah, tidak boleh. Atau saya minta-minta untuk menikah, tidak boleh. Ngemis ya. Nah, tapi minta sama ayah boleh lah. Mana yang belum menikah minta sama ayah, minta sama mertua pun boleh juga kan? Hah? Boleh. Tapi segala boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diizinkan kita bergembira hari raya itu dengan segala bentuk yang disyariatkan. Kita saling mengunjungi. Maka Nabi SAW berangkatnya melalui jalan ini, pulangnya melalui jalan ini. Disebut hikmahnya dalam riwayat itu ada oleh sahabat, para ulama, bahwa hikmahnya supaya lebih banyak orang yang beliau bisa mengucapkan salam kepadanya. Ketika pergi berangkat dari jalan ini, dia salam dengan orang itu, pulang melalui jalan ini dan salam dengan orang yang dia jumpai di sana. Kaum muslimin dan muslimat, karena salam itu menggugurkan dosa. Kita ucapkan salam, memulai salam kan sunnah, tapi mana lebih afdal, memulai atau menjawab? Memulai, menjawab wajib ya. Ini diantara contoh yang disebutkan ulama, bahwa amalan sunat mengalahkan amalan wajib. Jangan sunat toh, tapi mengalahkan amal wajib. Memulai salam sunat, menjawabnya wajib. Mana yang lebih afdal? Sunat lebih
afdal pada yang wajib di sini. Oleh sebab itu jangan bakhil untuk senantiasa bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam, karena awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang paling afdal di antara keduanya siapa yang memulai salam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka puasa merupakan seorang yang mukmin ketika meninggalkan atau ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini senantiasa merasa khawatir. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, yang bisa mereka amalkan, lalu mereka khawatir hatinya, wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka pasti akan kembali kepada Rabbnya. Orang yang beriman dan tahu akan kembali kepada Allah dan tahu bahwa dia akan ditanya, apa yang kau siapkan? Apa yang kau siapkan? Kita tidak ditanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT berapa kali jadi presiden, ya, berapa gedung yang antum bangun, jembatan. Itu semua hanya penambah saja. Ya, kalau ikhlas karena Allah menambah amal kita. Tapi kalau seandainya hanya sekedar untuk cari nama, tidak berguna sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Justru yang akan ditanya pertama itu adalah salatmu bagaimana? Sah? Salatmu bagaimana? Jadi kalau kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu yang akan kita siapkan adalah yang pertama ditanya, yaitu tentang amal kita. Bahkan ketika kita diantar oleh orang ke kuburan kita, kuburan bukan peristirahatan terakhir, ya, kuburan bukan peristirahatan terakhir. Kuburan itu bisa-bisa tempat azab pertama atau nikmat pertama, karena dia adalah awwalu manazilil akhirah, tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Dan bisa saja di alam barzah kita lebih lama daripada alam dunia. Di alam dunia berapa tahun umur kita? Pak Haji udah berapa umur sekarang Pak Haji? 68. Masih muda. Iya, masih muda dibanding Nabi Nuh alaihissalam. Iya, belum sampai sepersepuluh umur Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hanya itu. Nanti alam barzah, kalau sempat kita wafat sekarang, ternyata hari kiamat masih 100 tahun lagi misalnya, berarti kita lebih lama di alam barzah. Apalagi mereka yang lebih duluan Nabi Adam alaihissalam, lama di alam barzah, lama. Jadi dia bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi awwalu manazil akhirah. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya seorang yang diantar ke kuburan ditemani oleh yatba'ul janazata thalathatun. Jenazah itu diikuti oleh 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Seorang itu ketika meninggal diantar ke kuburan diikuti oleh 3. 1, hartanya. 2, keluarganya. 3, amalnya. Wa yarji'ul itsnan. 2 balik, tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali pulang harta dan keluarganya. Yang tinggal bersamanya hanya amalnya. Oleh sebab itu tuan-tuan yang punya harta banyak, jangan terlalu tinggalkan banyak, bawa banyak, ya kan? Jadi saatnya harta kita dibawa mati, kata kayak kita hari ini, harta itu harus dibawa mati, jangan terlalu banyak ditinggal. Karena yang tinggal, ya, selama hidup masih ada rezekinya. Alhamdulillah rata-rata banyak di antara kita ketika orang tua kita meninggal, tidak juga banyak warisan kita, sah? Hah?
Siapa yang merusi bapak yang kaya raya? Rata-rata wajah miskin-miskin semua gitu. Kaum muslimin, iya Pak ya, tidak banyak juga. Tiba-tiba kita jadi orang, masya Allah, ya, langsung punya mobil ketika ditinggalin orang tua, enggak kan? Tiba-tiba mobil ada 3 tuh. Berapa mobilnya? 3. Ada yang 5 mobilnya. Miskin-miskin semua. Habis itu belagak kaya pula kita. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat. Nah ternyata kita tak tinggal apa-apa pun bisa jadi orang, apalagi anak kita yang kita tinggal banyak pula. Makanya jangan lupa bawa harta itu. Seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala hanya meninggalkan warisan seorang khalifah yang kekuasaannya tanah Hijaz, Irak, Syam, Mesir sampai ke Afrika Utara, ya, kekuasaannya. Dia hanya meninggalkan warisan untuk anaknya laki-laki dapat lebih kurang 1.200.000 rupiah dan perempuan dapat lebih kurang 600.000 rupiah. Berapa piring lontong itu sih? Kalau beli kerupuk ya banyak memang. Tapi untuk warisan seorang anak khalifah, subhanallah, laki-laki dapat 1.200.000, perempuan dapat 600.000. Kalau tonton sempat dapat begitu, nyesal saya punya ayah katanya. Nyesal punya ayah begini. Subhanallah, tapi mereka anak-anak saleh. Maka ketika beliau meninggal, dia bilang, andainya kalian setelah saya rusak, saya tidak ingin saya penyebabnya, karena harta yang saya tinggalkan banyak yang tidak halal. Tapi kadainya kalian anak yang saleh setelah saya tak perlu khawatir, karena Allah mengurus urusan orang-orang saleh. Lalu dia membaca ayat subhanallah, wa huwa yatawallas salihin, qul inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Katakanlah, sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah maha mengurus urusan orang-orang saleh. Subhanallah, anaknya setelah itu ada yang tidak terlalu kaya Pak, tapi sumbangannya ada yang tercatat, salah seorang anaknya tercatat menyumbang untuk kuda perang untuk berjihad hampir 1.000 ekor kuda. Kuda berapa seekor Ustaz? Saya tidak nanya kuda bendi, tidak. Kuda bendi dia pakai kacamata, dia terbatas jalannya. Kacamata kuda kan. Kaum muslimin dan muslimat, anggaplah kuda bendi aja lah dulu Pak. 1.000 ekor kali 25 juta. Berapa? 25 miliar. Sikit ya? 10 miliar infaknya sikit ya? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, padahal dapat warisan dari orang tuanya tadi hanya 1.200.000. Ya kita sendiri kan buktinya kita sendiri. Ada yang tinggalnya anak yatim dulu ya, ada yang di antara kita yang anak yatim, dan sebaliknya tidak sedikit pula dulu ayah kaya raya, sekarang kita melarat pula. Makanya kaum muslimin dan muslimat, di saat tuan-tuan perempuan punya harta, maka jangan lupa untuk bawa harta itu mati menemani kita di kuburan. Sebab apa? Yang ditinggalkan ada kan tidak banyak juga. Wasiat itu hanya paling banyak sepertiga. Tapi kalau infak tidak ada batas, tidak infakkan semua, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang mudah-mudahan ini tanda diterima amal kita, selalu khawatir. Nah, kekhawatiran itu dan kerinduan itu membuat seseorang itu akan senantiasa mengikutkan amal saleh dengan amal saleh lainnya. Ya, karena dia sudah merasakan lezatnya munajat. Ketika seseorang berdoa, minta, terasa nikmatnya meminta itu, karena diberikan. Ketika kita minta surga dan berharap surga itu dapat, kita tak akan pernah berhenti meminta, betul kan?
Kalau sempat tuan-tuan ngajukan proposal dan ada harapan, selalu ada harapan, ajukan terus. Iya tak? Ya. Tuan-tuan sering ngajukan proposal enggak? Sering? Hah? Kalau mahasiswa biasanya sering itu. Ya, saya aja agak aneh, jarang mengajukan proposal gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, proposal kalau masih ada harapan pasti semangat nak ngajukan, semangat kan? Jadi di saat kita berharap dan berharap diterima, kita akan ajukan terus. Sama suatu hari saya baru-baru ngisi di Perawang di Indah Kiat. Ya waktu itu mereka azan maghrib langsung qomat, azan maghrib langsung qomat. Awak pas sampai azan pula dari Pekanbaru, maklum lah kadang macet jalan kan itu. Pas sampai azan, tentu adabnya azan kita dengarkan dulu, kan rugi kita tidak mendengarkan azan. Karena siapa yang mengatakan azan lalu mengatakan seperti yang dia katakan, kata Nabi, wa yaqulu mithla ma yaqulul muazzin summa qala Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala afwan salah ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'at maqam mahmud zi wa'atta. Ini bagi kita surga. Rugi kita tidak mendengarkan dan mengucapkan dan berdoa. Saya dengarkan azan dulu, selepas itu baru ya perjalanan lumayan lah, lebih kurang hampir 2 jam kan, sudah ingin pula ke ingin ke belakang. Awak baru masuk toilet sudah Allahu Akbar langsung qomat, langsung qomat. Nah ketika langsung qomat otomatis saya terlambat, otomatis terlambat. Akhirnya terpaksa saya rubah judul kajian. Ini mohon maaf bapak-bapak dan ibu, sebenarnya saya nak mengaji tadi tentang tauhid, tapi hari ini tuan-tuan tegas sekali dengan saya. Saya baru sampai, tuan-tuan langsung qomat. Saya bilang tuan-tuan baru sampai, saya langsung qomat. Padahal saya baru sampai. Kalian lihat, tuan-tuan lihat sendiri saya sampai, saya bilang mobil baru sampai, kan dia jemput oleh mobil perusahaan kan. Pas suruh nampak mereka langsung qomat. Oleh sebab itu, ini bahasanya. Oleh sebab itu saya nak mengajukan proposal. Dan tentu saja ketika ajukan proposal berharap diterima. Kata tuan-tuan adalah ahli untuk menerimanya. Saya bisa mengajukan proposal. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka saya akan ajukan lagi. Karena masih ada harapan untuk diterima. Makanya saya bahas masalah fadilat menunggu antara azan dan qomat. Inilah proposal saya waktu itu. Saya sampaikan. Kajian 1 jam lebih waktu itu kan. Saya sampaikan 2 sesi sebelum Isya dan sesi setelah Isya. Isinya itu saya sebutkan di antara faedah menunggu antara azan dan qamat itu, kalau kita tahu kita tak akan segera qamat. Saya sampaikan satu, saya bilang orang yang menunggu orang salat dia dapat pahala seperti salat sekalipun tidak salat. Jelas? Orang yang salat menunggu orang salat dapat pahala seperti orang salat. Kalau tuan-tuan misalnya menunggu antara azan dan qamat 10 menit seolah-olah salat 10 menit. Kalau nunggu 20 menit seolah-olah salat 20 menit. Mana yang lebih besar pahalanya? Salat 10 menit atau 20 menit? 20 menit. Ya? Betul tak? 20 menit. Karena lebih lama. Karena Allah katakan orang menang itu allazina, di antaranya allazina hum ala salatihim daimun, yang lama dan senantiasa salat. Dan orang khusyuk itu menikmati. Lalu saya tambahkan lagi,
Yang kedua saya bilang bahwa orang yang menunggu antara azan dan qamat itu doa mustajab. Doa mustajab. Bahkan sebagian ulama mengatakan mana yang afdal, doa selepas salat fardu atau antara azan dan qamat. Wallahu alam, doa antara azan dan qamat itu dalilnya sharih bahwa mustajab. Bainal doa bainal azani wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan qamat tidak ditolak. Sedangkan setelah salat, fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardh. Selesai salat boleh bertebaran. Makanya Nabi SAW tak diriwayatkan satu pun riwayat daripadanya beliau memimpin doa selepas salat fardu, tidak ada. Tidak satu pun riwayat, sekalipun riwayat palsu. Yang kedua, yang ketiga. Jadi sedangkan sedangkan doa antara azan qamat itu kan sebelum salat kan? Itu sharih bahwa mustajab. Kira-kira orang yang banyak permintaannya, mana yang suka tidak dia lama-lama berdoa? Suka. Jadi tak ada istilah kita tergesa-gesa antara azan dan qamat. Yang ketiga, bahwa salat dengan jemaah yang sama sekali tidak ada terlambat di antara jemaahnya, semuanya lengkap. Itu lebih afdal dari salat jemaah yang sepertiga terlambat. Itu Pak, kalau cepat langsung qamat pasti ada yang terlambat, pasti itu, tidak ada tidak. Sebab apa? Di antara kita ada yang tadinya sedang berbincang, ada tamu, sah? Tentu kadang-kadang tidak ingat melihat jam. Beda dengan orang yang memang tidak ada kerja sama sekali, mungkin dia sudah siapkan waktu untuk ke masjid. Maka dia bincang-bincang, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, dah masuk waktu. Biasanya bincang kan tidak langsung ditutup, iya, stop kita langsung masjid, kan tidak gitu kan? Pasti dulu dengarkan azan dulu, habis itu dibuat kalimat khatimah penutup. Bagaimana kalau kita sambung pembicaraan setelah sholat maghrib atau setelah isya misalnya, oke? Ini juga makan waktu. Habis itu rata-rata kita pasti ke belakang sebelum wudu, apalagi kalau sudah lama, apalagi kalau sholat subuh, sholat subuh. Makanya kalau di Madinah, Makkah Madinah itu menunggu subuh itu lebih lama daripada menunggu sholat yang lain, sampai 25 menit, kadang sampai setengah jam. Apa sebab? Karena ada yang baru bangun pas azan, ada yang sulit bangun, muqamat pun masih sulit bangun gitu. Kan tidak semua kita sama. Ada orang yang setamat, kalau saya tadi alhamdulillah jam 4 sudah, jam 4 kurang sudah bangun sebenarnya. Sudah 4 kurang dah bangun, tapi tetap juga hampir terlambat tadi. Saya mengira imam tadi baca abasa sampai selesai, ternyata terhenti sampai kalla lamma yaqdi ma amara, selesai. Ya, saya kira sampai akhir tadi. Allahu musta'an. Hampir terlambat tadi, hampir terlambat sampai sajadah tidak lurus tadi itu karena mengejar ruku. Kaum muslimin, ini yang ketiga, bahwa jemaah yang sama sekali tak ada yang terlambat lebih bagus daripada yang tidak, daripada yang ada terlambat. Ibarat sopir itu, yang hebat itu bukan yang cepat sampai, yang hebat itu bawa semuanya sama-sama sampai. Kalau sempat cepat sampai, setengah jam sebelum waktu dia ada sampai, tapi tercecer 3 penumpang, kira-kira apa kata bos? Bagus kamu bisa ninggalkan penumpang, enggak? Jadi imam itu disinilah dhaminnya imam itu sebenarnya. Jadi dia, makanya Nabi SAW kalau ada yang terlambat, terdengar oleh Nabi sendalnya di luar, Nabi lamakan ruku itu. Nabi lamakan ruku supaya apa? Supaya dia dapat ruku.
Kalau kita kadang-kadang pas dengar orang langsung bangkit pula. Allahumma musta'an. Demikian memperhatikan salat itu bersama. Yang keempat, orang yang menunggu salat itu didoakan malaikat. Selama dia menunggu didoakan malaikat. Antara azan dan qamat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, terima taubatnya, rahmati dia. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa mustajab enggak ya? Mustajab enggak? Apa? Kalau tuan-tuan nak minta sesuatu ke Pak Presiden yang ngomong kepala staf kepresidenan misalnya, didoakan malaikat. Orang-orang yang dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sangat diharapkan. Semakin lama kita duduk, semakin banyak doa untuk kita. Nah, yang kelima, bahwasanya kebersamaan itu terlihat dari kesabaran kita menunggu. Ya, menunggu. Kita memang orangnya cepat gerak kita. Tapi ada saudara kita yang geraknya lambat. Di situ pentingnya menyesuaikan. Yang lambat harus mempercepat, yang cepat memperlambat. Jangan standar orang paling cepat. Karena ibarat rantai, ada mata rantainya ukurannya 20 ton, dia bisa angkat. Di antaranya ada yang hanya 2 ton. Jangan dipaksakan yang kekuatan 20 ton. Harus sesuaikan, diturunkan. Karena tidak semua orang secepat kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan tadilah bonusnya tidak tanggung-tanggung. Bonusnya tanggung-tanggung. Yang keenam saya simpan waktu itu, belum saya sampaikan. Saya simpan juga sekarang, belum saya sampaikan ya. Sebab inilah proposal saya waktu itu saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan diterima. Kalau tidak, kajian depan akan saya ajukan lagi. Saya ngisi sekali sebulan memang, sekali sebulan. Pas saya datang besoknya belum juga diterima proposal saya. Memang anggarannya belum ada barangkali. Belum diterima, Pak. Betul, terus terang. Belum diterima. Akhirnya saya biarkan dulu. Mudah-mudahan bulan depan ternyata juga belum. Saya ulang lagi. Ini proposal saya yang kedua. Ya, saya sangat berharap diterima. Jadi kalau proposal itu ada harapan diterima, semangat enggak? Ya semangat. Maka saya ajukan lagi untuk kedua kalinya waktu itu. Jelas? Akhirnya saya ajukan lagi kedua kali. Alhamdulillah bulan keempat sudah dilaksanakan. Jadi antara azan dan qamat sudah menunggu dan cukup untuk membuat orang bersiap, sehingga walaupun ada juga yang terlambat tetapi bukan karena kebiasaan lagi, tapi adalah karena memang hal-hal khusus, mungkin saja yang baru pulang kerja dan seterusnya. Jadi kaum muslimin, kita jangan menjadi penyebab orang terlambat, itu yang penting. Kita yang di masjid jangan menjadi penyebab orang terlambat gara-gara terlalu cepat. Karena banyak sekali keuntungan yang tidak kita dapat, Nah, ini proposal saya sampaikan waktu itu. Alhamdulillah bulan keempat atau ketiga baru diterima. Sampai sekarang alhamdulillah sudah diterima. Alasan klasik. Salat itu ibarat utang, katanya. Utang tuh lebih cepat dibayar lebih. Inilah agama main rasa dan kira, itu masalahnya kaum muslimin. Utang lebih cepat dibayar lebih baik. Kaum muslimin, bukan utang ini. Ini bukan utang, bukan bayar utang kita. Kalau bayar utang tidak akan lunas. Kan saya katakan, dulu pernah kita ceritakan, seorang Bani Israel beramal 500 tahun ibadah. Awak tadi 68 Pak ya? Iya, 68 baru. Iya. Istiqamah yang tetap kita kalau musta'an. Dia tidak 500 tahun beribadah. Ketika di akhirat nanti, ini kan cerita yang akan datang, yang Allah wahyukan dan ceritakan ke Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Ketika di akhirat, Allah katakan kepada para malaikat, adkhilu abdi hadzal jannah birahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dia merasa lama beribadah, tidak mau.
La ya Rabb, adkhulul jannata bi'amali. Saya ingin masuk surga karena amal saya. Pede dia 500 tahun berbuat taat. Siapa yang sabar kaum muslimin? Awak sebulan puasa aja udah ngos-ngosan. Ini dia enggak puasa siang, malam, salat. Pokoknya hampir tidak ada dosa. Kalau seandainya dia nabi mungkin sudah maksum dia bukan nabi. Kata Allah, adkhilhul jannata birahmati, masukkan dia ke surga karena rahmat. Dia bantah lagi, la ya Rabb bi'amali, saya masuk surga dengan amalku. Akhirnya 3 kali dia ngeyel, madah betul ya. Ini kan Allah ceritakan untuk ibrah bagi kita, barangnya akan terjadi nanti. Siapa yang nak jadi saksi besok di akhirat kita lihat kebenarannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya Allah katakan ke malaikat, kalau gitu timbang amal hambaku ini. Kalau dia mau masuk surga karena amalnya, ayo timbang dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka ditimbanglah nikmat penglihatan, ini pahalanya. Ternyata nikmat mata itu lebih berat daripada amalan 500 tahun. Nengok begini timbangannya baru lebih yang itu kan baru mata kan, belum lagi hati, belum lagi akal, belum lagi pendengaran, belum lagi kaki, tangan dan seterusnya, belum lagi nikmat tidur. Tuan-tuan baru rasa nikmat tidur ketika tidak bisa tidur, nikmat tidak marah, baru tahu kalau kita pemarah. Setelah jatuh talak 3 baru nyesal, kenapa saya pemarah nih. Allah musta'an. Akhirnya gila-gila janda, banyak yang begitu. Makanya kalau marah jangan di rumah ya, marah jangan di rumah. Jadi kalau marah nanti datang ke masjid aja lah. Nah, karena ada Pak Haji nanti akan damaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditimbang baru satu nikmat, habis itu amal atau hampir habis. Akhirnya dia baru angkat tangan, ya Rabbi adkhilnil jannah birahmatik, masukkan saya ke surga dengan rahmatmu. Ma'asyiral kiram. Jadi bukan utang ini adalah kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah dengan taatnya kita, Allah berikan rahmat. Jadi yang pertama khawatir, yang kedua berharap diterima. Jadi kalau masih berharap, kita semangat terus untuk mengajukan, berdoa terus, beramal terus. Jelas? Ya. Jadi yang ketiga, bahwa tanda di amal kita terima itu diantaranya adalah kita mengikutkan amal saleh dengan amal saleh yang lain. Maka Nabi ajarkan selepas puasa ini, man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan sebulan kemudian ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama pahala setahun. Apa sebab? Karena 1 hari dihitung 10 hari, 30 hari sama dengan 300 hari, kemudian 6 hari sama dengan 60 hari, dan hari dalam setahun dalam hubungan hitungan bulan Qamariyah adalah 360 hari. Nah, supaya jangan lepas begitu saja, disunnahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, para ulama mengatakan yang afdalnya berturut-turut memang, tapi tak ada lagi raya setelah itu. Tidak ada lagi raya setelah itu. Walaupun tak hanya tradisi, karena tradisi yang bersifat syar'i yang tidak bisa dipisahkan, namanya puasa ayo puasa onem ya. Karena masih ada yang berkelit, kan hari raya cuma tradisi, nama aja raya. Ini kita selalu bersilat lidah ya, mudik tidak boleh, pulang kampung ini bahasa kaum muslimin. Jangan terbiasa agama juga kayak gitulah kaum muslimin. Ya, ada yang mengatakan kan tidak raya itu hanya tradisi, tapi namanya hari raya. Jelas? Oke lah, tradisi pun kalau bukan dari Islam, didudukan dari Islam, kan Nabi larang tadi merayakan sesuatu yang bukan hari raya Islam, sekalipun tradisi. Apa ini? Kan tidak tradisi murni ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan Islam mengharamkan tradisi, tetapi karena tradisi dikaitkan dengan ibadah, dan ada ibadahnya. Namanya ibadah, kalau di Bangkinang namanya Ayozora, hari raya ziarah. Dan Nabi larang menjadikan ziarah kubur sebagai hari raya.
La tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat berhari raya. Apa makna hari raya? Beramai-ramai dan berulang-ulang. Bukan melarang ziarah kubur hari raya, tidak, jangan salah paham. Silakan ziarah kubur sepanjang tahun, sepanjang hari, malam, siang, pagi, petang, silakan. Ziarah itu boleh. Tapi ketika kita jadikan dia perayaan, di sini datangnya pengkhususan yang tidak ada dalil. Allah musta'an ya. Jadi ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan yang kita ibadah kepadanya di bulan Ramadan, dia juga yang kita beribadah kepadanya di bulan yang lain. Nah, salah satu bukti keberhasilan pelatihan kita di bulan Ramadan adalah berkelanjutan kebaikan demi kebaikan. Dan yang terakhir, orang yang khawatir amalannya tidak diterima, diikut dengan amal saleh dan berharap diterima, maka dia akan hati-hati. Tuan-tuan kalau bikin proposal mesti hati-hati, titik koma diperhatikan, ya tak? Bahasanya diperhatikan, ya tak? Dan pasti kita bertanya kepada yang biasa membuat proposal dan diterima proposalnya. Ya kalau tidak mungkin kita nanya ke orang yang tak diterima proposalnya, betul ya? Bapak pernah ngajukan proposal gubernur? Pernah. Berapa kali terima? Tidak pernah terima sejak zaman Imam Munandar lagi saya. Tidak pernah terima sampai di masa Imam Pak Haji Samsuwar sekarang, hafizahullah taala. Tidak pernah terima. Mau contoh proposalnya? Mau contoh proposalnya? Saya? Tidak kan? Pasti kita akan contoh proposal orang yang terima, cari orang lain. Tanya Syekh ini, antum pernah ngaji proposal? Alhamdulillah saya raja proposal. Sejak mahasiswa suka pakai proposal. Berapa kali terima? Tak pernah ditolak sekalipun. Ya, bawa contoh sini. Begitu kan? Kalau tidak diterima atau sekali terima sekali tidak, kita mesti ragu. Tapi kalau selalu diterima, kita yakin. Nah, disinilah pentingnya seorang ketika mengajukan proposal, menyampaikan amal, kita tidak boleh sembarangan. Maka ada 2 pertanyaan yang harus diulang-ulang setiap orang beramal. 1, limadza amilta? Kenapa engkau beramal? Kenapa kau ajukan proposal? Karena ada harapan, sah? Karena ada kesempatan. Yang kedua, kaifa a'mal? Bagaimana saya membuatnya? Kenapa saya buat? Berarti harus ada tujuan. Dan untuk bagaimana saya buat? Caranya. Maka oleh sebab itu, maka yang pertama merealisasikan kalimat la ilaha illallah, tidak beribadah kecuali hanya karena Allah dan ikhlas. Dan yang kedua, kaifa amal? Bagaimana saya beramal? Merealisasikan Muhammadur Rasulullah, saya tak amalkan kecuali seperti yang proposalnya selalu diterima, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu ingin dari kita beribadah kepadanya kama yurid la kama nurid. Ya Allah itu beribadah kepadanya seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Ya kalau boleh seperti yang kita inginkan, ya untuk apa Nabi dan Rasul diutus untuk mengajarkan? Ya, udahlah kalian ini Allah, beribadahlah menurut keinginan kalian. Tidak. Makanya pertanyaan ini harus selalu, limadza amal? Kenapa saya beramal? Yang kedua, kaifa a'mal? Bagaimana saya amalkan? Tadi sudah katakan, antum tak akan mau mencontoh proposal yang tak jelas. Pasti mencontoh yang jelas. Dan Nabi kita sudah katakan, taraktukum alal baydah. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, siang seperti malam seperti siang. Tidak ada keraguan padanya. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kalian menjadi orang ragu. Maka tidak bergeser dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun promosi, walaupun salesnya sangat aktif. Iya, tentuan kan kalau beli barang, kalau tidak selektif sering tertipu. Ini Pak, asli barang ini dijual 3 juta Pak, cuman sekarang lagi diskon besar-besaran 90%, ya, hingga harganya tinggal 200.000. Awak dengar 90%, ya, berdegup jantung ini. Kapan lagi kita bisa beli? Akhirnya dipesan. Dan boleh
apa nama kod ya, COD ya, boleh bayar di tempat. Alhamdulillah ada terkirim barangnya, bayar 200.000. Besok tanpa disengaja jalan-jalan di supermarket, ternyata harganya 55.900 rupiah. Takicu hadinan tarang. Takicu di, karena tidak berilmu tadi, makanya kita harus belajar terus dan harus tanya mana dalilnya. Dan kalau antum tanya sales mana dalilnya, dia akan kelimpungan, marah sama kita, betul kan? Pasti marah. Bapak ini banyak tanya tapi tidak bayar, tidak beli katanya. Iya, saya nanya tuh supaya pastikan benar apa tidaknya, betul kan? Saya beli kipas angin dengan harga promo, ya harga aslinya 460 sekian ya Pak ya. Nah, sekarang bayar 150.000. Tertulis itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Alhamdulillah 3 hari ruku dia. Dia boleh ruku, tidak bisa bangkit lagi. Lama-lama sujud dia. Hanya gara-gara saya pun temakan itu, Pak. Temakan promo gitu. Di agama ini juga tak jarang orang promo besaran. Maka hati-hati dengan promo besaran. Karena nanti antum akan tertipu dengan sudah 2 juta pembeli. Coba lihat nanti, banyak tuh promosi 2 juta pembeli. Di HP sering masuk, selamat Anda dapat hadiah 150 juta, betul kan? Ada abang saya di Maginang dulu, awal-awal dulu dia tidak tahu ini kan, langsung pergi ke ATM, ditelepon balik, kata orang tuh pergi ke ATM, diarahkan, akhirnya dikasih nomor-nomor, akhirnya dikuras uangnya semuanya. Untung uang tidak banyak di ATM itu, hanya 2,5 juta. Kalau sempat uangnya 250 juta, nangis air mata dia, mata darah dia, Allah musta'an. Tertipu. Jadi kita, karena ada kaidah Pak, kalau barang itu mahal tiba-tiba dijual sangat murah, jangan beli. Kalau dia bilang harga 20 juta, saya jual 2 juta, jangan beli. Ya, dulu di masa kami tua-tua dulu, ada biasanya dulu di bis-bis ke Sumatera Barat, pasti ada penumpang di jalan tuh jual Jamrado. Masih ingat Pak? Enggak ketemu, masih ingat ya? Alhamdulillah jual Jamrado. Nangis-nangis dia sama kita. Biasanya korbannya ibu-ibu kan paibaranya, ibu-ibu yang ada bawa emas. Dia bilang saya merantau dari Malaysia atau dari Singapura, kehabisan, kecurian dan sebagainya, tinggal ini barang saya, ini saya beli 7 juta nih Bu. 7 juta masa itu tahun-tahun 80-an 7 juta. Sekarang saya jual, lo dapat untuk saya tambang saya aja lah 700.000, enggak apa-apa. Saya enggak punya uang Pak. Emas ibu kan ada, dengan emas pun enggak masalah. Emas waktu itu kan baru 50.000 saya. Satu emas, 1-2 gagram setengah. Akhirnya ditanggallah gelang yang 10 emas tadi. Kasih sama dia. Ambil rado 7 juta kan. Ini cuma 700.000. Habis itu sampai di rumah ternyata imitasi. Allah makanya jangan gampang tertipu. Jelas? Dalam agama juga seperti itu. Jangan gara-gara murah meriah, ramai yang beli, lalu kita langsung action dan pesan melalui Shopee, melalui Tokopedia dan sebagainya, tiba-tiba kita jadi bahan korbannya. Hati-hati. Orang yang beriman, Ramadan mengajarkan kepadanya tidak berbuka kecuali dah masuk waktu maghrib, tidak berhenti sahur kecuali masuk waktu subuh, dan dia tidak menambah salat. Tidak mungkin dia salat lebih dari apa yang disyariatkan. Subuh 2 rakaat 2 rakaat, dan begini zikirnya 33 tasbih, 33 tahmid. Oh enggak, kurang itu 99. Enggak, dia enggak mau, walaupun dengan promosi yang dahsyat. Wallahu musta'an. Barangkali ini bisa kita pahami bersama, yaitu yang pertama rasa takut, yang kedua diiringi dengan ketaatan, kemudian berharap diterima, yang keempat kehati-hatian kita, dan inilah buah daripada takwa yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Sekira tidak ada waktu bertanya lagi banyak, karena ada jelas sekali. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.